Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke videonya Adam Kamil. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Profesor Kiai Haji Nya Adam Kamil merupakan seorang tokoh multitalenta yang berasal dari Jeniep, sebuah daerah di wilayah Aceh. Lahir pada tanggal 24 April tahun 1906. Perjalanan hidup beliau mencerminkan perpaduan luar biasa antara kecendekiaan ilmu agama, keahlian ekonomi, dedikasi militer, dan pengabdian terhadap dunia pendidikan serta pemerintahan. Pendidikan awal beliau ditempuh melalui sekolah-sekolah Hindia Belanda seperti Hollands Inlandse School dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, sebelum melanjutkan ke berbagai lembaga pendidikan militer dan administrasi, termasuk Akademi Militer dan Gunsei Gakko di Jepang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir beliau di bidang militer mencapai puncaknya dengan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, dan memperoleh pangkat Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Dalam konteks pemerintahan daerah, beliau diangkat sebagai Wali Kota Sabang, dan selanjutnya dipercaya menjadi Gubernur Daerah Istimewa Aceh pada masa yang sangat penting, yaitu antara tahun 1964 hingga tahun 1966, menggantikan Profesor Ali Hashmi. Masa jabatan tersebut berlangsung pada saat Aceh baru memperoleh status daerah istimewa, dan kehadiran beliau dengan latar belakang militer serta keilmuan menjadi sosok yang ideal untuk memimpin dalam menjaga stabilitas politik dan membangun tata kelola pemerintahan yang kuat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tidak hanya di dunia militer dan politik, dedikasi beliau juga merambah ranah akademik dan pendidikan tinggi. Setelah mengakhiri karir militer dan birokrasi, beliau diangkat menjadi Rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dalam kapasitas sebagai Rektor dan Profesor Ekonomi Islam. Beliau memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis syariah dan nilai-nilai keislaman yang progresif. Kepakaran beliau dalam bidang ekonomi menjadikan beliau salah satu ilmuwan ekonomi muslim yang disegani pada masanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai seorang ulama besar, beliau dikenal luas di kalangan pesantren dan komunitas intelektual Islam Indonesia. Pandangan-pandangan beliau banyak memberikan sumbangsi dalam membentuk pemikiran ekonomi Islam yang membumi dan aplikatif bagi masyarakat Indonesia. Kombinasi antara wawasan keagamaan, keilmuan modern, dan kepemimpinan birokratis menjadikan Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Profesor Kiai Haji Nya Adam Kamil sebagai salah satu tokoh teladan dalam sejarah Aceh dan Republik Indonesia secara umum. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau wafat pada tanggal 18 Oktober tahun 1992, dalam usia 86 tahun, meninggalkan warisan kepemimpinan, keilmuan, dan pengabdian yang terus dikenang hingga kini. Nama beliau masih hidup dalam memori masyarakat Aceh dan dunia akademik sebagai simbol integritas, kebijaksanaan, dan semangat pengabdian lintas bidang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Profesor Kiai Haji Nya Adam Kamil merupakan sosok yang memadukan berbagai lapisan identitas dan peran yang kompleks, menjadikan beliau figur sentral dalam sejarah sosial, politik, keagamaan, militer, dan akademik Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Dari sudut pandang sejarah politik daerah, kehadiran beliau dalam kepemimpinan Aceh pada masa awal pelaksanaan status daerah istimewa memiliki signifikansi besar. Periode tersebut menuntut kepemimpinan yang tidak hanya mampu menjaga kohesi masyarakat Aceh pasca gejolak integrasi,
tetapi juga bisa menavigasi dinamika pusat dan daerah yang masih syarat dengan ketegangan administratif dan kultural. Dengan latar belakang militer dan kemampuan manajerial yang kuat, beliau mampu menjalankan pemerintahan yang stabil tanpa menanggalkan identitas kelamaannya. Dalam perspektif sosial budaya Aceh, figur beliau mencerminkan tipikal pemimpin lokal yang mengakar pada nilai-nilai adat dan agama sekaligus terbuka terhadap ide-ide modernitas. Pengaruh beliau dalam komunitas ulama tidak hanya berdasarkan silsilah atau karisma personal, tetapi dibangun di atas legitimasi keilmuan dan pengabdian sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa peran beliau sebagai ulama bukanlah simbolik atau pelengkap, melainkan salah satu pilar otoritas moral yang diakui secara luas. Dalam konteks kebudayaan Aceh yang sangat menghargai pemimpin yang memiliki pengetahuan agama dan keberanian, sosok beliau menempati posisi ideal yang jarang dimiliki oleh tokoh lain pada masa itu. Dari perspektif ekonomi pembangunan, peran beliau sebagai akademisi dan pemikir ekonomi Islam memberikan kontribusi penting terhadap fondasi awal pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Di tengah dominasi pendekatan ekonomi sekuler pasca kemerdekaan, pemikiran beliau menawarkan alternatif yang berakar pada keadilan sosial dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Pemikiran ini tidak sekadar menjadi wacana normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan pendidikan tinggi dan semangat entrepreneurship berbasis nilai. Sebagai rektor di Universitas Islam Indonesia, beliau mendorong pembentukan institusi yang mampu menjembatani antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai spiritual. Sebuah pendekatan yang relevan hingga hari ini, dalam kerangka militer dan pertahanan negara. Pengalaman beliau sebagai Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda menunjukkan bahwa kepercayaan pemerintah pusat terhadap beliau bukan hanya berdasarkan aspek kedekatan politis, melainkan juga atas dasar prestasi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan dalam situasi yang menuntut disiplin serta ketegasan. Keberhasilan beliau menjaga stabilitas wilayah Aceh dalam masa-masa sulit merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap pertahanan negara secara keseluruhan. Keterlibatan beliau dalam struktur militer menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit ulama yang secara fungsional juga menjabat posisi komando tinggi militer. Dari segi kontribusi intelektual, beliau memiliki posisi yang unik sebagai akademisi yang bukan hanya mengajar tetapi juga membangun ekosistem keilmuan yang berpihak kepada masyarakat. Beliau mendorong kolaborasi antara universitas dengan masyarakat madani serta pesantren, memperkuat peran perguruan tinggi sebagai aktor transformasi sosial. Dalam masa jabatan akademiknya, beliau membuka ruang dialog antara ilmu modern dan nilai-nilai lokal sebagai respon terhadap tantangan modernisasi dan globalisasi. Dari sudut pandang pendidikan Islam, integrasi antara peran sebagai ulama dan rektor menggambarkan model kepemimpinan ideal yang tidak hanya menguasai substansi teologis tetapi juga struktur kelembagaan. Dengan pengaruh besar dalam dunia pendidikan Islam, beliau turut membentuk generasi intelektual Muslim yang tidak terasing dari akar kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme. Peran ini memperkuat posisi pendidikan tinggi Islam di tengah pluralitas Indonesia dan memberikan fondasi bagi tumbuhnya pendekatan pendidikan yang kontekstual terhadap realitas Indonesia. Dalam dimensi spiritual dan moral, keteladanan beliau tercermin dari gaya hidup yang sederhana, prinsip yang kokoh, dan kepekaan terhadap isu-isu keumatan. Beliau tidak terjebak dalam kemewahan kekuasaan. Walau pernah memegang jabatan strategis dan bergengsi, beliau tetap aktif dalam kegiatan dakwah, pengajian, dan pembinaan masyarakat, baik di kampus maupun di lingkungan tempat tinggal. Hal ini mencerminkan konsistensi nilai yang tidak banyak dimiliki oleh tokoh publik. Dari sisi diplomasi lokal dan nasional, posisi beliau sebagai penghubung antara aspirasi Aceh dan kebijakan nasional menunjukkan kecakapan dalam menjalankan komunikasi politik yang lentur tetapi tidak kompromal dalam hal prinsip.
Beliau dikenal mampu menyampaikan pandangan kritis tanpa mencederai relasi dengan pemerintah pusat, menjadikannya jembatan strategis antara rakyat Aceh dan elit nasional. Keseluruhan peran Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Profesor Kiai Haji Nya Adam Kamil merepresentasikan arketipe pemimpin Indonesia yang holistik, yang mampu memadukan tradisi dan modernitas, keagamaan dan kebangsaan, militer dan intelektual, birokrasi dan kerakyatan. Warisan beliau tidak hanya terdapat dalam catatan sejarah, tetapi juga tercermin dalam semangat pendidikan Islam Indonesia kontemporer dan ingatan kolektif masyarakat Aceh yang terus menghargai integritas dan jasa beliau. Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Profesor Kiai Haji Nya Adam Kamil belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia hingga saat ini. Namun, dalam perspektif sejarah dan penghargaan masyarakat, beliau sangat layak disebut sebagai pahlawan de facto, terutama oleh masyarakat Aceh dan kalangan akademik serta militer. Kontribusi beliau dalam 3 bidang strategis menjadikannya figur yang memiliki jasa besar dalam pembangunan nasional, penguatan identitas Aceh, dan integrasi antara nilai keislaman dan kebangsaan. Faktor yang mendukung kelayakan beliau sebagai pahlawan nasional: kepemimpinan di masa krusial sebagai Gubernur Daerah Istimewa Aceh pada awal pemberlakuan status keistimewaan daerah tersebut. Peran militer sebagai Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, yang menjaga stabilitas keamanan Aceh pasca kemerdekaan. Dedikasi pendidikan sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia dan pelopor pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Integritas pribadi, kesederhanaan hidup, dan pengabdian nyata dalam kehidupan berbangsa. Dengan kontribusi lintas bidang dan rekam jejak kepemimpinan yang sangat luas dan mendalam, banyak pihak percaya bahwa Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Profesor Kiai Haji Nya Adam Kamil sangat pantas untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas
Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.